semuanya, apa kabar? Saya harap semuanya dalam keadaan baik dan sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu subsistem SIG atau Sistem Informasi Grafis. Subsistem SIG, Sistem Informasi Geografis. Komponen apa sajakah yang ada di dalam subsistem SIG, Sistem Informasi Geografis? Yang pertama ialah masukan atau dengan kata lainnya input. Masukan atau input merupakan fasilitas dalam SIG yang dapat digunakan untuk memasukkan data dari mengubah data asli ke dalam bentuk yang dapat diterima dan dapat dipakai di dalam SIG, Sistem Informasi Geografis. Lalu, sumber data apa sajakah yang dapat digunakan di dalam masukan data? Yang pertama ialah data penginderaan jauh. Biasanya, data ini berbentuk citra satelit ataupun foto udara. Yang kedua ialah data teritris atau data lapangan. Biasanya, data ini berasal dari lapangan, seperti pH tanah, salinitas air, curah hujan, dan persebaran penduduk. Data yang ketiga yaitu data peta. Data ini sudah dalam berbentuk peta yang siap digunakan untuk SIG. Selain sumber-sumber data, ada pun proses pemasukan data, dan ada dua jenis data yang dapat dimasukkan, yaitu data spasial. Untuk memasukkan data spasial ke dalam SIG dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan digitasi dan penyiaman atau scanning. Yang kedua ialah data atribut. Data atribut suatu objek dapat berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Sekarang saya akan menjelaskan tentang apa sih itu digitasi, apa itu penyiaman, apa sih itu data kualitatif, dan apa itu data kuantitatif. Yang pertama yaitu dari data spasial. Ada namanya digitasi. Adapun tahap-tahap digitasi. Yang pertama ialah penyiapan peta, yang kedua menentukan koordinat peta, dan yang ketiga mengedit data sebelum disimpan ke data dasar. Dan yang kedua ialah penyiaman. Penyiaman atau scanning dapat menggunakan detektor elektronik yang dapat bertemu. Dan yang kedua ada dari data atribut. Data atribut terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah data kualitatif, yaitu data hasil pengamatan yang berbentuk deskripsi. Dan yang kedua adalah data kuantitatif, yaitu data hasil pengamatan yang dinyatakan dalam bilangan. Komponen yang kedua ialah proses pengolahan meliputi manipulasi dan analisis data. Manipulasi dan analisis meliputi membuat basis data baru, menghapus basis data, membuat tabel basis data, dan mengisi data ke dalam tabel. Adapun komponen yang ketiga yaitu keluaran atau output. Keluaran data atau output merupakan penyajian data yang berfungsi menayangkan hasil analisis data geografi informasi. Biasanya dapat berupa peta, bagan, tabel, dan hasil perhitungan. Untuk lebih lengkap, saya akan menayangkan video tentang komponen di dalam SIG atau SIG. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hello. Hari ini kita akan membahas materi mengenai komponen Sistem Informasi Geografis atau SIG. Apa sih komponennya? Kita akan membahasnya satu persatu pada video ini. Nah, komponen SIG itu terdiri dari data informasi geografis, sistem komputer, dan brainware atau manusia. Yang pertama kita akan membahas mengenai data informasi geografis. Nah, data SIG dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu data spasial dan data atribut. Apa sih bedanya? Kita akan membahasnya. Yang pertama kita akan membahas apa sih data spasial. Nah, data spasial merupakan data yang memiliki referensi ruang kebumian atau koordinat geografis di mana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spesial. Kemudian, data ini merupakan data bereferensi geografis atas presentasi objek di bumi. Kemudian, data spasial umumnya disimpan dalam bentuk informasi dan koordinat sehingga dapat dimanipulasi dan dipetakan kembali. Kemudian, data spasial berasal dari peta analog, yaitu peta dalam bentuk cetak, dan penginderaan jauh, yaitu berupa citra satelit dan foto udara, dan hasil pengukuran lapangan, data GPS. Kemudian ada dua model penyajian data spasial, yaitu model data raster dan model data vektor. Kita akan membahas yang pertama model data raster dulu. Bahwasanya model data dengan menampilkan atau menempatkan dan menyimpan data spasial dengan menggunakan struktur matriks atau piksel-piksel yang membentuk grid. Jadi kata kunci model data raster yaitu adalah piksel yang membentuk grid. Kemudian kita akan membahas mengenai model data vektor, yaitu merupakan data yang dapat menampilkan, menempatkan, dan menyajikan data spasial dengan menggunakan titik. Jadi kata kunci untuk model data vektor adalah berupa titik, garis, atau kurva, dan poligon beserta atribut-atributnya. Bentuk data vektor didefinisikan oleh sistem koordinat Cartesius dua dimensi yaitu X dan Y. Beda ya? Kemudian secara garis besar data spasial model vektor dibedakan menjadi tiga, yaitu titik, garis, dan area. Nah, kalau titik itu digunakan untuk mempresentasikan spasial yang paling sederhana pada suatu objek. Titik tidak mempunyai dimensi seperti lokasi fasilitas pendidikan, lokasi kesehatan, lokasi administrasi, dan lain-lain. Kemudian, pada spasial garis atau line digunakan untuk mempresentasikan objek dalam suatu dimensi, seperti jalan, sungai, dan lain-lain. Sedangkan untuk spasial area atau poligon itu digunakan untuk mempresentasikan objek dua dimensi seperti danau, batas lahan, batas administrasi, dan lain-lain. Nah, dari video lengkap tadi kita dapat tahu dengan spesifik apa itu data spasial dan apa itu data atribut. Semoga dengan penjelasan dan video lengkap tadi kita sama-sama bisa belajar dan mengetahui apa saja subsistem di dalam SIG. Terima kasih untuk semuanya yang sudah rela menonton video saya. Saya Yasmin Al-Mumtazah, berasal dari 10 IPS 1. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.